Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pemuji yang double porsi ya dengar firman ya. Haleluya, puji Tuhan. Makasih buat pemuji, pemusik. Rasanya kepingin nyanyi terus ya. Ya tunggu ya, doa betul-betul Bapak Saudaraku supaya nanti pujian penyembahannya di atas gedung atas bisa 1 jam lebih ya. Karena bagi saya pujian itu luar biasa. Ya, sangat berdampak efek ya. Ya saudaraku, saya langsung saja karena waktu. Tema yang saya bagikan baik pagi yang kedua maupun nanti yang siang, yaitu peran yang tak tergantikan ya. Nah saudaraku yang saya kasih, ya biar begini aja terus ya, bisa dosa ditampilkan. Ya biarlah Yesus bertambah, aku makin berkurang. Ya saudara, saya ingin materi aja ditampilkan supaya kita bisa, karena saya harus cepat jalannya ya. Saudara, next, siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Jujur, kita akui dengan jujur seperti gambar ini, ada batu besar. Tentu tidak ada satupun yang tidak ingin sukses, amin. Kita ingin berhasil. Tidak orang yang normal pasti ingin berhasil. Ya saudaraku, tapi kita akui dengan jujur, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman, begitu berat. Lalu mungkin bagi kita yang punya uang, ketika diperhadapkan, mama mertua saya waktu bulan Maret mulai tanggal 26 Desember 2022, di mana paru-parunya penuh dengan cairan akibat kanker. Ya tahun 1998 kanker, satu bagian payudara diangkat, ginjal diangkat. Saudaraku, lalu 2017 rupanya kanker muncul lagi, saudaraku. Sehingga yang satu diangkat. Nah lalu rutin karena beliau pengusaha ya usia 80-an berobat ke Singapura. Tapi akibat COVID tidak sempat, dia merasa sudah aman-aman, serangan paru-paru. Inti ceritanya mama mertua saya sudah tidak mungkin hidup lagi. Nah, kakak adiknya beliau, adik jadi pendeta, Insinyur Timotius Subekti, sudahlah Ci, pasrahkan aja sampai semua ke hak waris, ke anak-anak, ya, semua diatur semua. Nah lalu saya punya program perjalanan ke Holy Land, mau berangkat ke Israel awal Maret 2023. Menjelang 3 hari mau berangkat, saya batalkan karena diperkirakan mama saya dalam 1 minggu itu pasti meninggal. Daripada saya repot nanti pulang, sehingga saya delegasikan pendeta yang lain, kebutuhan peserta, saya latih untuk jadi pembina rohani. Enggak gampang memang ya, saya latih. Nah tapi ajaib memang, karena Tuhan belum menghendaki secara fisik, beliau pasti meninggal. Ya, sampai hari ini masih hidup. Ya, stadium 4 kankernya, stadium 4. Ya, masih hidup. Nah, saudaraku, tapi mama saya yang satu. Ya, mama kandung saya itu mama mertua. Mama kandung saya bulan Juni, Bapak Pendeta John, ya, terus dengan Pak keluarga, dengan terus Pak Pur juga ikut hadir. Sakitnya sih biasa saja, umur 89 tahun. Tapi justru Tuhan panggil. Kadang-kadang itulah hidup. Ya, ketika kita merasa kita punya uang itu bisa mengatur kita. Tapi jujur aja, nyawa tidak bisa diatur oleh uang. Nah, ketika kita terjepit, kita merasa no way out. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada solusi. Namun hari ini saya mau sampaikan. Ya, trust in God. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Kata kunci yang saya sampaikan adalah Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Allah yang kita kenal itu memang Allah yang transenden, yang jauh, yang tidak bisa dijangkau dengan cara berpikir kita. Tapi Allah kita adalah Allah imanen yang selalu ada bersama dengan kita. Yang disebut dengan Immanuel. Nah ini yang tekanan saya sampaikan. Nah saudaraku, mari kita lihat next. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan mau kita belajar. Kita bisa khawatir, kita bisa gelisah, kita bisa takut. Tapi dikatakan jangan gelisah hatimu. Nah kata gelisah dari kata Yunani, dari kata tarasesto itu secara harafiah disetir, dikontrol, dikuasai atau digoncangkan. Artinya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan,
ya kita diingatkan. Jangan sampai masalah itu menggoncangkan hati kita. Biar kita belajar di saat kita mau digoyahkan hati kita oleh karena masalah yang kita hadapi, tetap arahkan hati saudara hanya kepada Tuhan. Nah, ini yang memungkinkan ketika kita fokus kepada Tuhan. Jadi apapun masalah Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kepada Tuhan, maka disitulah saudara bisa belajar mempercayakan hidup saudara itu kepada Tuhan. Mengapa dikatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, kata percaya ini menarik, ditulis dalam bentuk indikatif dan imperatif. Indikatif itu adalah pernyataan. Artinya pernyataannya adalah kamu percaya kepada Allah, kamu percaya kepada aku, kata Yesus. Dan bentuk perintah, imperatif, ya artinya percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Dan menarik di sini, Yesus mengajar kepada murid-muridnya yang sedang galau, ya khawatir, sedih karena selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, sekarang Yesus harus pergi. Nah, ini di atas loteng mereka mengalami kegelisahan. Tapi Yesus katakan jangan kamu gelisah. Yang penting kamu percayalah kepada Bapa. Tapi percaya pada aku. Di sini Yesus ya tanpa disadari murid-murid, Yesus menyatakan dirinya, kesetaraannya dengan Bapa. Bapa Allah, dirinya juga ada Allah. Dan kalau saya melihat kata kerja di sini, kata kerja linear. Artinya begini, teruslah, karena bentuk present tense, teruslah percaya kepada aku. Jadi apapun masalah saudara, kita diminta untuk terus percaya pada Yesus. Seperti kepada murid berkata, seperti kamu murid-murid sudah mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat, kamu juga percaya kepada aku. Biar hari ini kita belajar, saya tidak mengerti apa pergumulan saudara. Tuhan minta kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke paranormal. Kata paranormal, kata para bisa juga berarti hampir normal. Saudara kalau orang normal jangan lari kepada orang yang hampir normal. Anda waras. Mari kita belajar mempercayakan. Next. Nah, lalu kita lihat sekarang ayat 16. Ayat 18, ayat 18. Next ya. Baca sama ayatnya yuk, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini pernyataan menyejukkan. Jadi Yesus katakan kamu harus percaya kepada aku. Seperti kamu juga percaya kepada Bapa Yahweh. Begitu maksudnya. Ya. Nah, dikatakan apa? Karena aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak biarkan kamu yatim piatu. Aku selalu ada bagimu. Luar biasa ya. Nah, menarik sini. Perhatikan, aku datang kembali kepadamu. Memang ada penafsir 3 di sini. Pertama, ini bicara tentang di mana Yesus minta kepada Bapa, Roh Kudus turun. Itu pertama, ya. Jadi Yesus katakan, aku datang kembali, ini bicara tentang Roh Kudus datang. Yang kedua tentang keempat, kedatangan Kristus 2 kali. Di akhir zaman nanti Yesus akan datang. Namun dengarkan. 2 pernyataan ini bukan begitu. Yesus mengatakan aku datang kembali kepadamu. Artinya apa? Dirinya Yesus sendiri akan datang. Bicara tentang apa? Setelah beliau disiksa, dianiaya, beliau mati, dikuburkan, lalu bangkit. Dia hidup kembali, menyertai selama berapa hari saudaraku? Yohanes Kisah Rasul pasal 1 ayat 2-3 selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Jadi ini bicara tentang Yesus akan bangkit. Nah, setelah beliau bangkit dari kubur, lalu beliau banyak bicara tentang apa? Tentang dia minta dengan dikata aku naik supaya aku minta kepada Bapa. Bapa mengutus seorang penolong. Nah, mari kita lihat apa penolong di sini. Ayat 16 next. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan di sini. Yesus pergi lalu mengutus penolong yang lain. Yesus pergi dan mengutus penolong. Kata penolong, parakletos. Kata parakletos saya sederhanakan saja. Kata parakletos
seorang yang dipanggil untuk mendampingi kita. Nah, kata parakletos bisa berarti juga penghibur, bisa berarti penolong, bisa berarti pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1 itu. Nah, jadi kata parakletos banyak digunakan dalam kaitan dengan pengadilan, advokat atau sebagai pembela. Sebagai pembela yang mendampingi kita ketika kita didakwa. Ketika kita didakwa di pengadilan sebagai penasehat kita. Wow. Jadi Yesus katakan, aku memang pergi. Tapi aku minta kepada Bapa, pribadi Allah yang akan mendampingi kamu. Nah, kata yang lain, artinya yang lain dari jenis yang sama. Yang lalu ya ada pendeta di media sosial nyampaikan ya, Yesus tidak setara dengan Allah. Kita lihat di sini. Ya, pribadi ya yang lain dari jenis yang lain. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata, alos dan heteros. Kalau heteros, kalau kita baca kata Yunani heteros dalam Roma pasal 8 ayat 39. Makhluk yang lain. Nah, kata lain di sini kata heteros artinya benar-benar enggak sama, artinya berbeda. Tapi di sini kata yang lain, artinya yang lain dari jenis yang sama. Artinya Yesus, Roh Kudus jenis yang sama. Artinya apa? Artinya Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kita punya Allah satu kan dengan 3 pribadi. Nah, jadi ini pribadi Tritunggal yang ketiga yaitu Roh Kudus. Luar biasa ya. Jadi nanti saya jelaskan ya, Roh Kudus itu mendampingi saudara dan saya. Kenapa 10 hari kita beribadah supaya kita bisa mengalami pengalaman bersama Roh Kudus. Saya harap ya semangat 10 hari ini enggak boleh berhenti. 10 hari saudara penuh Roh Kudus, 300 sekian hari penuh dengan Roh Kudus. Gawat. Saudara harus betul mengalami pengalaman. Nah, next kita lihat ayat 17. Sama-sama kita bacakan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam diri kamu. Perhatikan, kenapa saya tampilkan ayat ini? Penolong yang lain itu menggunakan kata ganti berapa? 4 kali kata dia, lalu kata ia, 5 kali kata ganti. Ya, dia. Nah, jadi artinya apa? Di sini kita melihat Roh Kudus itu bukan sesuatu. Bukan benda, it. Tapi disebut ia atau dia. Kerap kali maaf ya, Roh Kudus seringkali kita anggap maaf ya. Ya maaf, seringkali saya juga pendoa. Ya lawatan Tuhan kadang-kadang ada pribadi yang gak paham. Maaf ya saya gerakan gini ya. Roh Kudus, Roh Kudus. Aduh coba kalau saya atau Pak Pur aja tersinggung. Pak Pur. Bagi Roh Kudus adalah Allah. Kadang-kadang kita gak sopan. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi. Karena dia adalah Allah. Dan Allah itu ada bersama dengan saudara dan saya. Paham saudara? Dan dia ada dalam diri saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah berdiam. 1 Korintus 6:19 juga Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Oke, sekarang penolong yang lain ini. Next, pasal 16 ayat 7. Nanti PPT-nya bisa diminta, usah dicatat ya. Nanti minta. Sama-sama kita baca. Yohanes 16 ayat 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, perhatikan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Murid-murid itu gelisah karena ditinggalkan oleh gurunya. Yesus katakan lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi naik. Supaya apa? Supaya penolong, parakletos, penghibur itu turun menyertai kamu. Jadi Yesus harus pergi agar Roh Kudus datang. Tubuh jasmani Yesus hanya bisa ada di satu tempat dalam suatu waktu tertentu. Nah seandainya hari ini Yesus waktu itu belum naik ya. Yesus sekarang ada bersama dengan kita di sini. Saya mau tanya, Yesus ada enggak di GKI? Tidak ada. Yesus tidak ada di gereja saya. Kenapa? Tubuhnya dibatasi oleh tempat dan waktu. Tapi Roh Kudus, roh dan berupa roh. Dia ada di gereja sini, gereja lain dimanapun ada. Bahkan setiap kita Roh Kudus ada bersama dengan kita. Paham?
Cuman tergantung ya, maaf ya. Seringkali kita terlalu pede, terlalu GR. Ya Roh Kudus ada. Masalahnya apa? Kok perilaku saudara kok tidak sesuai dengan faktanya. Roh Kudus ada saudara tapi ngumpat-ngumpat orang. Tidak bisa mengampuni orang. Tetap menyimpan kebencian. Minta maaf. Roh Kudus ada tapi ngerokoknya kuat. So. Kalau tahu Roh Kudus ada, so, dia akan belajar menghormati pribadi Allah yang diam bersama dengan dirinya. Sehingga apa? Kita minta dia memenuhi hidup kita. Penuh Roh Kudus artinya kita siap dikuasai, dikendalikan oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Perhatikan kalau dalam Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh roh. Itu bentuk kata kerja pasif. Kita nggak mungkin bisa menguatkan diri kita. Kita izinkan Roh Kudus yang menguatkan. Dan bentuk present tense. Artinya terus menerus penuh Roh Kudus. Bukan 10 hari lagi. Dan terus ini 10 hari sebagai latihan kita. Kita dipaksakan dibikin jadwal 10 hari supaya kita berdoa minta Roh Kudus. Setelah itu latih terus. Saya begitu yakin bagaimanapun berat hidup saudara. Saudara akan tetap kuat dan tegar karena Roh Kudus menguasai. Nah saudaraku yang saya kasih, kita melihat di sini. Jadi Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya saudaraku, dia ada bersama. Nah sekarang kita bicara tadi. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kehadirannya ini memberikan peran yang penting dalam perjalanan hidup kita ke depan. Nah kita lihat 3 peran. Yang pertama, saudaraku, yang pertama itu memberikan kepastian masa depan kita. Kita akui dengan jujur, saudaraku, dalam perjalanan hidup kita ini pasti tidak selancar jalan tol. Jalan tol aja bisa macet kan? Ada begitu banyak tantangan, banyak hambatan. Nah, kerap kali kita dibayangi perasaan ketakutan. Seringkali saya kunjungan rumah sakit ke orang-orang tua. Apa yang Om rasakan, apa yang Tante rasakan. Saya takut mati. Bagi kita sebenarnya tidak perlu takut mati kan. Ya, saudaraku, hidup kita kan tidak berhenti dikubur. Amin. Hidup kita tidak. Yang dikubur itu yang bersifat materi. Yang bersifat imateri, roh dan jiwa kita itu bersama dengan Tuhan. Hidup kita tidak berhenti. Nah, karena itu kita belajar hari ini. Jadi kita harus punya pengharapan. Nah, dalam saya dibacakan ayat 4 Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan, kamu jangan gelisah, kamu percaya padaku. Aku pergi kepada Bapa. Supaya aku menyediakan apa? Tempat tinggal, rumah bagi kamu. Dan kalau aku turun nanti, aku akan mengajak kamu. Di mana engkau berada, aku berada. Artinya apa? Tuhan, intinya Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan kita sendiri. Nah, ini akan memberikan peran yang menarik kepada kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih, bicara sorga ini sesuatu menarik dalam ayat 2 hendak saya bacakan tempat tinggal. Dan kata diam dalam pasal 14 ayat 23 dari kata mone. Nah kata mone itu bicara tentang ruangan, bicara tentang tinggal. Jadi tidak bicara tentang istana yang mewah. Artinya ada rumah masa depan bagi kita nanti. Nah karena itu mari kita belajar, janganlah terpaku dengan dunia ini. Saudara punya duit, jangan genggam duit. Duit tidak bisa saudara nikmati nanti di sana. Ya, saudaraku, mari kita belajar, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, jangan duitnya, investasinya. Ya jujur aja saya pernah ketipu karena marketing. Untung uang gereja enggak, karena waktu itu uang gereja di koperasi semua. Terus bagian keuangan, penasihat keuangan gereja kami, Pak Henok ditarik Pak. Ya lumayan menguntungkan loh. Kadang-kadang kita pikirnya gereja kami itu mahasiswa. Ya. Bayangkan 6 bulan bisa untung 7 juta. Karena koperasi itu resmi ya. Lalu tarik semua. Tapi istri saya tergoda dengan marketingnya. Uangku enggak apa-apa ya. Anak saya semua. Akhirnya apa? Koperasi KSB itu. Bukan apa itu. Kasih bisa lupa itu. Akhirnya SB sengsara bersama. Itu. Nah itu pelajaran. Tapi kedua anak saya puji Tuhan. Pimi enggak usah direlakan aja. Memang uang itu cuma alat. Itu saya bangga dengan anak saya, relakan. Ya artinya begini, kita belajar. Makanya kita dilatih membangun gereja ini. Ayo belajar investasi masa depan. Orang punya pengharapan, punya pemikiran tuh bukan hanya dunia ini saja.
Saudara genggam duit itu nggak ada artinya apa-apa. Betul, jujur aja. Belajar melepaskan juga. Kadang-kadang Tuhan ingin kita walaupun yang seberapa saja kita belajar. Maka dengan membangun ini betul kita dilatih. Saya pengalaman memimpin gereja pun begitu. Bagaimana kita dilatih dengan setiap kegiatan gereja. Bagaimana kita belajar mempraktekkan iman kita. Karena imannya ada kaitan dengan ke depan pengharapan kita. Dua orang sopir dengan majikan sama-sama Kristen. Lalu mereka meninggal masuk surga. Diberikan bonus oleh malaikat jalan-jalan ke surga. Lalu terus malaikat jelaskan kepada sopirnya. Sopir, ini rumah. Wah, mewah rumahnya ini. Anekdot saja ya. Rumahnya sekitar 1000 meter persegi. Rumahnya mewah. Bosnya berpikir, kalau sopirku punya rumah semewah ini 1000 meter persegi. Apalagi aku bos. Ya, tapi tambah lama-lama tambah maju rumahnya tambah kecil. Lalu malaikat berkata, ini rumahmu. S4. Sangat sempit, sulit selonjor. Lalu dia protes. Malaikat keliru. Yang tadi itu untuk saya majikannya. Dia ini sopir, ini rumah dia. Maksud kami ingin berikan rumah lebih besar lagi. Tapi kamu investasimu waktu hidup sedikit. Dia walaupun sopir, dia seringkali kasih semen bangun gedung gereja. Ini bukan nyindir saudara-saudara ya. Ingin belajar bagaimana kita investasi. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita genggam. So. Puji Tuhan, mari kita belajar. So. Nah, dan kita bicara pengharapan sorga. Tentu ada jalannya kan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan Yesus adalah jalan ke tempat perhentian yang abadi. Dan kita semua sudah percaya Yesus, amin. Dan kita punya jalan sarana. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19, ya darah Yesus membuat kita ada akses untuk datang kepada Bapa. Sehingga kita bisa berdoa kepada Bapa. Amin. Mari saudaraku kita belajar di sini. Saudaraku, bagaimana kita poin pertama. Bahwa dengan segala usaha kita, dengarkan. Dengan segala usaha kita tidak bisa menjamin masa depan kita. Tante saya punya anak, waktu saya sering kali ke Jakarta doakan dia. Dia bilang, dia panggil saya Titi. Dari kecil saya dipanggil Titi, adik saya Mimi ya. Yang penting itu Cien. Enggak usahlah bicara Yesus dengan saya. Dulunya sekolah minggu di Surabaya, jadi bos gede. Eling ya, ingat ya, saya kata satu saat kamu akan sadar. Betul, tahun 98 dia punya ruko, gudang keramiknya, dia punya usaha keramik berapa tempat, terbakar. Belum krisis moneter, 32 truknya dijual semua. Ya, dia mengalami kegoyangan. Nah, untung anak-anaknya, saya punya adik Lili dan Ernie, ya itu yang PI, anaknya dia hanya ke gereja, untung ke gereja. Maksud saya apa, saudara? Jangan pernah bangga dengan kekayaan kehebatan saudara. Banggalah ketika Yesus bersama dengan saudara. Dan Yesus itu memberikan pengharapan. Dia baru sekarang sudah ke gereja dia sekarang. Yang kedua, poin yang kedua adalah mengalami kuasa Allah yang ajaib. Bersama-sama kita baca ayatnya. 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa. Yesus jelaskan, aku pergi pada Bapa supaya Bapa mengutus Roh penolong. Nah, dikatakan lebih baik adalah lebih berguna, adalah lebih bermanfaat kalau aku naik ke sorga. Ya, dengan aku naik ada penolong yang lain, Parakletos, penghibur, turun menyertai kamu. Nah, di sini menjelaskan kepada kita supaya apa? Supaya Bapa itu memberikan kuasa kepada kita. Nah, perhatikan sini. Kata sesungguhnya di sini memiliki makna yang menegaskan sebuah pernyataan yang sangat serius. Ketika dikatakan, sesungguhnya. Apa ini? Sesungguhnya barang siapa percaya padaku. Jadi pentingnya kita itu betul-betul percaya. Arti Yesus dapat diandalkan. Allah dapat diandalkan, dapat dipercaya. Nah, kalau kita percaya, maka kita akan mengalami kuasa. Dan menarik di sini. Ya, dikatakan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Jadi kamu harus percaya.
Seperti apa yang aku lakukan, kamu akan lakukan. Bahkan ada keterangan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu dapat kamu lakukan. Wow. Contoh Petrus. Petrus seorang nelayan. Tetapi ketika di tangan Allah, ketika Roh Kudus menguasai dia, dia bicara di depan orang banyak di saat hari raya Pentakosta. Begitu banyak orang bertobat. Yang ngambil keputusan dibaptis berapa ribu orang? 3.000 orang. Lebih dari Yesus. Yesus cuma muridkan 12 orang. Ya kan? Dia 3.000. Saudara pun dapat melakukan itu. Ya, kadang-kadang begini. Siapa saya ini, saya bukan apa-apa. Tadi Pak Pur sempat nyinggung. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Di saat terjadi krisis kelaparan di bukit ketika khotbah, para lapar semua. Laki-laki 5.000. Wanita cenderung lebih banyak atau lebih sedikit dari laki-laki? Lebih banyak wanitanya. Belum anak-anak. Ya kan? Lapar. Muncullah Andreas bawa anak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi? Mereka menikmati makan dan lebih 12 bakul. Benar? Artinya perkara yang besar dapat saudara lakukan. Mulai dari yang kecil-kecil. Aku sih punya persembahan sih seberapa sih untuk gedung ini. Jangan itu. Mulai dari hati saudara. Saudara rindu memang batasan saudara begitu, tapi saudara dapat melakukan pekerjaan besar. Pengalaman kami di gereja begitu. Sampai saya kaget yang gak nyangka-nyangka. Waktu buka kantong kolekte, waktu itu masih kantong, sekarang sudah peti. Kantong kolekte, uang gelondongan 10 juta. Yang kolektan sampai gemetar. Gak lihat, karena uangnya kan masuk tuh. Lalu tuh mereka lapor, saya pas melayani gereja lain. Terus lapor isi, saya bilang ada yang kasih persembahan. Siapa? Saya kejar, saya telepon. Pak, Bapak kasih persembahan. Iya Pak, saya di PHK Pak. Di PHK. Saudara tahu? Dia bilang ini 1/10 saya katanya. Berarti duitnya berapa? 100 juta. Dia berikan, masuk. Dia tahu gereja bangun, kan kita punya anggaran 4 miliar. Di saat krisis moneter waktu itu. Masuk pelang. Tuhan berkati Pak, saya doakan dia. Dia di PHK, berarti gak ada pekerjaan. Kembali ke Jakarta, musik kami. Kembali ke Jakarta, istri dan anak kembali. Bulan depan ke Semarang. Pak, aku kembali Semarang. Kenapa? Ditarik lagi oleh bos saya. Aneh kan? Aneh. Kerja lagi berapa tahun itu. Istrinya pelatih pramugari karena bekas pramugari Garuda. Melayani lagi. Mari kita belajar. Tuhan cara bekerja luar biasa. Tapi janji Tuhan kepada kita. Bahwa kalau kita percaya, kita mampu melakukan pekerjaan besar. Jangan berkata lagi, siapa aku ini. Saya tidak cukup waktu, tadi pagi saya ceritakan pengalaman saya penginjilan ya. Kita belajar hari ini, saudara semua bisa. Ya. Saya masih ingat satu contoh, anak kecil di Kolaka. Ya, anak-anak sekolah Alkitab dari STT di Semarang, Salom, diutus ke Kolaka. Dan saya monitor pelayanan misi mereka di Kolaka. Dan orang-orang Kolaka cerita, kalau diajak doa pagi, mereka takut. Termasuk hamba Tuhan, kenapa? Anak kecil umur 7 tahun ketika menyembah. Anak kecil bernubuat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Yang tua takut kan, betul-betul. Ya emang kalau bagi saya sih bernubuat itu harus bijaksana kalau sampai mempermalukan orang ya. Namanya anak kecil kan enggak tahu. Mulutnya ngomong, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Pada takut gak berani doa. Nah saya bilang, kenapa gak berani kalau selama kau benar? Nah ya mereka ngaku terus saya layani. Artinya anak kecil pun bisa dia pakai secara luar biasa. Karena itu jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Peran Tuhan adalah membuat saudara mampu melakukan segala hal supaya Tuhan itu dipermuliakan. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, memang ada tambahan tadi ya, kuasa ya, kan kuasa Tuhan. Kisah Rasul 1:8 mungkin sudah disinggung dalam ibadah 10 hari. Ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kan? Kita seringkali berhenti di perasa itu saja.
Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk apa diberikan kuasa. Kuasa Roh Kudus itu diberikan supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi apa? Saksi. Nah, kata saksi, kata martus. Sementara kuasa itu dunamis, dinamit, daya ledak. Satu sisi ketika kita bersaksi tanpa ragu-ragu dengan penuh keberanian, kita menyaksikan. Yang mendengarkan kesaksian kita, pada kita ini siapa? Kita bukan apa-apa. Orang tersebut orang terpandang, dia bertobat. Karena Roh Kudus bekerja. Itu pengalaman saya ketika menginjil. Mari kita belajar hari ini. Ya, yang kedua, kita memiliki kuasa. Wow, kita punya power. Karena itu kalau ada sakit penyakit, ada yang kerasukan setan. Udah saya bingung, Pak Pur, Pak John, Pak Heru misalnya. Saudara mulai doa tumpang tangan. Setan takut dengan kita. Maka tadi malam saya kejar setan ada enggak. Adik saya tuh enggak berani tidur di kamarnya mama. Jadi mereka berdua satu kamar, lampu dinyalakan semua. Tadi saya, boros matikan lampu. Iya kok, takut ya? Enggak, enggak. Saya enggak bisa dibohongin. Dinyalain itu karena takut. Bayangin mama datang. Orang sudah meninggal tidak ada gentayangan. Itu ajaran sesat. Yang gentayangan itu setan yang menyerupai orang meninggal. Orang meninggal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga terakhir sama-sama kita baca sebagai ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 13-14. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Kalau kita minta dalam nama Yesus. Dengarkan, dalam nama Yesus ini bukan formula. Bukan ramuan doa yang mujarab. Jangan dijadikan mantra. Siti dalam nama Yesus. Ya, jadi mengapa diberikan batasan dalam ayat 13? Apa juga yang kami, apa juga. Ini dibatasi dengan segala sesuatu yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Artinya kita jangan minta yang aneh-aneh di luar kebenaran firman Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Ya, tapi kita dengan iman dalam nama Yesus. Nah, saudaraku, ini memberikan arti kepada kita bahwa kuasa jawaban doa itu sudah tersedia dalam diri Yesus. Nah, ini artinya apa? Kita enggak sendirian. Jadi ada jaminan doa yang diberikan kepada kita, namun ada batasannya. Ayat 14, sesuatu bukan segala sesuatu. Jadi ada unsur pengendali. Nah, karena itu dalam beberapa doa ya, kita berani menyatakan keberanian iman kita berdoa, namun kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi yang jelas dan pasti dalam nama Yesus ada kuasa. Artinya apapun masalah saudara, saudaraku dengarkan, Yesus menjamin. Nah, sebuah nama menunjukkan apa? Identitas. Kalau saya memanggil seseorang misalnya ya, ada Pak Amos, tapi saya salah panggil. Halo Hosea, Pak Amos noleh enggak? Mungkin noleh apa? Karena tahu suara saya kan. Pak Henok cari Hosea, enggak ada nama Hosea di sini. Yang jelas Pak Amos tidak akan mungkin menyaut. Tapi kalau yang Pak Amos, nah itu menunjukkan identitas Pak Amos. Demikian juga dalam nama Yesus. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Aku butuh pertolonganmu. Dalam masa beliau tidak turun tangan. Kita anak-anaknya. Mari kita belajar sesulit apapun kita belajar. Ibrani 1 tutup. Ibrani 14 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 dikatakan dia adalah imam besar yang melintasi langit. Yesus adalah juru syafaat kita yang berdoa untuk kita. Lalu dalam ayat yang ke-15, dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Dia pernah jadi manusia. Lalu ayat 16, marilah kita dengan keberanian iman kita. Ya, menyerahkan setiap apa pergumulan kita. Sehingga kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Artinya Tuhan akan memberikan jaminan doa atas hidup kita. Karena itu saya tidak memperpanjang, biar hari ini kita akan belajar bagaimana kita yakin kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan punya peran
atas hidup kita. Dan peran itu memberikan pengharapan kepada kita. Peran itu juga membuat kita mengalami kuasa Tuhan. Dan peran itu juga membawa kita pada ada jaminan setiap apa yang kita doakan. Karena kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan kurnya saja sebagai pengantar doa kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih. Kita minta, Roh itu bersama dengan kita, dia tidak jauh dari kita. Izinkan dia bekerja mengambil alih hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Bekerjalah. Amin. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau yang baru, kau pertamaku. Saudaraku, dengarkan. Kita rindu ya, dengarkan. Roh Kudus sudah bersama dengan kita, amin. Tapi dengarkan, sudahkah kita izinkan dia bekerja? Bekerja sepenuhnya. Atau kita membiarkan pikiran kita yang menguasai kita. Kekuatan kita, uang kita. Mari kita rindu lawatannya, kita alami dalam hidup kita dari hari ke hari. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, bekerjalah. Jalan. Ya Roh Kudus, berkata